Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita pada subuh hari ini. Melanjutkan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitabus shalah, bab sholatil jama'ah wal imam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya. Istakhlafatinya menjadikannya pengganti. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan kota Madinah, bepergian, apakah pergi berperang, begitu juga ketika umrah atau haji, penting Nabi meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Nabi tidak membiarkan kota Madinah tanpa pemimpin. Makanya menunjuk seseorang sebagai pengganti beliau sementara, pengganti sementara. Biasanya Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau. Wa taqaddama ismuh fil adzan. Namanya Ibnu Ummi Maktum telah terdahulu penyebutannya pada pembahasan kitab Al-Adzan, yaitu namanya Amr bin Ummi Maktum, Amr bin Abdullah kalau tidak salah, salah seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istakhlafa ibn Ummi Maktum ya umma an-nasa wa huwa a'ma. Ya ummun nasa wa huwa a'ma. Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau mengimami
manusia, mengimami penduduk kota Madinah wa huwa a'ma, sedangkan dia Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang buta. Jadi sekalipun dia buta, tapi Nabi mempercayakan kota Madinah kepada beliau. Karena sahabat-sahabat yang lain pergi berperang. Yang terbaik tinggal dia. Yang tersisa hanya anak-anak dan perempuan. Tidak ada yang lebih pantas menjadi imam kecuali dia. Dia tidak bisa pergi perang. Ini Ibnu Ummi Maktum. Yang disebutkan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Al-a'ma yang dimaksud di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwanya Nabi di Mekah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Abu Dawud, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abi Dawud. Fi riwayatin li Abi Dawud, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, annahu istakhlafa marrataini, bahwasanya Nabi menunjuk dia sebagai pengganti sebanyak 2 kali. Menunjukkan bahwa ini bukan suatu kebetulan. Artinya karena kalau cuma sekali mungkin dianggap sekali saja. Nah, ini tidak, 2 kali. Nabi menunjuknya menjadi pemimpin sementara. Wa huwa fil awsat, dan hadis ini juga ada dalam kitab Mu'jam al-Awsat Tabarani, dari Imam Tabarani, min hadis Aisyah, hanya saja riwayatnya dari Aisyah. Kalau Abi Dawud dengan Ahmad dari Anas bin Malik, kalau At-Tabarani hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, istakhlafan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi Maktum 'ala al-Madinah marrataini ya ummu an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti pada kota Madinah marrataini, 2 kali. Kalimat marrataini ini tidak ada di Tabarani. Kalimat marrataini ini hanya ada di Sunan Abi Dawud saja. Jadi di Mu'jamul Awsat itu hanya mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastakhlifu Ibnu Ummi Maktum 'ala al-Madinah yusalli bin nas. Itu lafaz dari Al-Mu'jam Al-Awsat. Kalau di Mu'jam Al-Kabir mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi Maktum 'ala salati wa ghairiha min amri Madinah. Jadi terkadang ulama itu menggabungkan 2 hadis, 2 riwayat dijadikan satu.
karena meriwayatkan hadis secara makna, bukan secara lafaz. Kalau secara lafaz, ini kalimat marrataini tidak ada di Mu'jam At-Tabarani. Wal muradu istikhlafuhu fi shalah wa ghairiha. Dan yang dimaksud hadis ini, apa maksudnya Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti? Wal muradu istikhlafuhu fi shalah, maksudnya adalah menggantikannya menjadi imam dalam salat 5 waktu, wa ghairiha, dan selain salat. Ya, kalau ada urusan-urusan yang membutuhkan seorang pemimpin, ada permasalahan ringan terjadi di kota Madinah, maka dikembalikan kepada Ibnu Ummi Maktum. Jadi bukan cuma menggantikan dalam salat, berarti dalam urusan-urusan kota Madinah. Wa qad akhrajahu At-Tabarani bi lafz, Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ibn Abbas. Ini riwayatnya Tabarani dari Ibn Abbas, bukan dari Aisyah, tapi dari Ibn Abbas. Bi lafzin, dengan lafaz fi sholati wa ghairiha, dalam salat dan selainnya. Jadi kalau riwayatnya Abi Daud cuma mengatakan Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum menggantikan menjadi imam, seolah-olah hanya jadi imam saja, pengganti jadi imam saja dalam salat saja. Tapi riwayatnya At-Tabarani ini mengatakan fi sholati wa ghairiha, jadi menggantikan Nabi mengimami dalam salat dan menggantikan Nabi juga dalam urusan-urusan lain selain salat. Apakah ada sengketa, ada urusan-urusan yang butuh keputusan dari seorang pemimpin, maka dia yang menggantikan Nabi SAW selama Nabi tidak ada di kota Madinah. Ini riwayatnya Ibn Abbas. Wa isnaduhu hasan, sanad riwayatnya ini At-Tabarani, sanadnya hasan. Wa qad uddat marratul istikhlafi lahu, telah dihitung berapa kali Nabi menunjuk dia sebagai pengganti, istikhlafi lahu. Tadi kan di riwayat Tabarani mengatakan cuma 2 kali. Tapi ada sebagian ulama menghitung berapa kali seluruhnya Nabi menyuruh atau meminta menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau ketika bepergian jauh. Fabalagat 13 marrah. Fabalagat 13 marrah. Dzakarahu fil khulasah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Khulasah. Saya tidak tahu siapa yang menyebutkan ini dan siapa punya kitab Al-Khulasah ini. Kitab Al-Khulasah, banyak kitab judulnya Al-Khulasah. Saya tidak tahu, saya sudah cari-cari siapa yang punya kitab dan siapa yang menyebutkan. Cuma saya dapatkan di sini riwayatnya Asy-Sya'bi, riwayat Al-Imam Asy-Sya'bi di At-Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, Imam Sya'bi berkata, ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 ghazwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang sebanyak 13 peperangan. Jadi selama hidupnya Nabi di Madinah, karena Nabi berperang cuma di Madinah saja, di Mekah tidak pernah perang.
selama hidupnya Nabi di Madinah, Nabi perang sebanyak 13 kali. Nabi pimpin peperangan. Yang banyak itu Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak dihadiri Nabi, hanya mengutus sahabatnya untuk keluar berperang, namanya Sariyah. Tapi kalau Ghazwah, Nabi hadir. Nabi sebagai pemimpin pasukan, keluar dengan sendirinya. Jadi Nabi keluar meninggalkan kota Madinah berperang itu sebanyak 13 kali. Ma minha ghazwatun illa yastakhlifu ibn Ummi Maktum 'ala Madinah. Tidak satu pun Nabi keluar berperang kecuali menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya di Madinah. Wa kana yusalli bihim wa huwa a'ma. Dan dia Ibnu Ummi Maktum mensalati manusia dan dia dalam keadaan buta. Wal haditsu dalilun ala sihhati imamatil a'ma. Hadis ini menjadi dalil bahwa sahihnya seorang buta itu menjadi imam, keimaman seorang yang buta. Jadi boleh orang buta itu menjadi imam. Justru terkadang sebagian ulama itu mengatakan lebih afdal kalau imamnya itu buta daripada yang melihat. Karena kalau dia buta itu lebih khusyuk. Banyak maksiat lihat. Lebih tenang dia. Dan beberapa dosen di Al-Azhar itu banyak yang buta. Ada beberapa dosen hadis itu buta. Dan hebat-hebat semua, bukan dosen-dosen kacang-kacangan. Dosen pembimbing saya di S3 itu orang buta, dosen utamanya itu Dr. Sa'ad Sawabi. Dia ahli hadis tafsir, yani dia tafsir juga, hadis juga. Kenapa? Karena waktu S2 katanya itu belum dipisah jurusan, masih tafsir hadis. Dia lebih cenderung ke tafsir, tapi ternyata keluar hasil tes dia masuk ke jurusan hadis. Artinya biasanya tes itu dinilai dari hasilnya. Kalau tinggi nilai hadisnya dimasukkan ke hadis, tapi dia maunya ke tafsir. Akhirnya katanya dia masuk jurusan hadis. Makanya kalau dia bicara terkadang main di tafsir juga. Terkadang dia bahas hadis tapi banyak pembahasannya main ke tafsir karena dia lebih senang tafsir. Itu Dr. Sa'id Sawabi rahimahullah baru meninggal beberapa tahun. Dan orang-orang buta di sana itu cara belajarnya dibacakan. Saya pernah sama kawan, tidak ada dosen, minta dibacakan. Jadi dia hafal langsung itu dari dibacakannya. Apa yang kita bacakan itu. Kalau masuk ujian ada pendampingnya. Jadi pendampingnya itu yang menuliskan. Jadi dia tinggal apa pertanyaannya ini. Oh jawabannya. Tulis. Biasanya adiknya yang dia bawa atau saudarinya, misalnya sembarang yang bisa menuliskan apa yang dia jawab. Ini keutamaan orang buta. Lebih kuat hafalannya. Lebih kuat hafalannya. Jadi boleh seorang buta itu menjadi imam min ghairi karahati dzalik, tanpa ada kemakruhan. Artinya tidak ada satupun ulama mengatakan makruh imam itu seorang yang buta. Bahkan dia juga muazzin. Dibahas di pembahasan azan Ibnu Ummi Maktum, salah seorang muazzinnya Nabi. Bagaimana caranya lihat jadwal waktu salat? Ada pendampingnya. Yang penting ada yang memberitahukan kepada dia bahwa sudah masuk waktu, tinggal azan saja. Kecuali kalau tidak ada pendampingnya, dari mana dia tahu sudah masuk waktu salat atau tidak? Jadi kalau ada pendampingnya, artinya ada yang memberitahukan kapan waktu salat masuk, maka dia tinggal azan saja. Begitu juga kalau salat,
tinggal dikasih tahu mana arah kiblat, ya, mana arah kiblatnya. Yang jadi permasalahan itu bagaimana kalau dia jadi pemimpin negara atau pemimpin dalam urusan lain selain sholat. Jadi kepala desa kah, atau jadi bupati, atau jadi presiden, atau jadi raja. Bolehkah seorang yang buta memimpin urusan umat Islam secara umum? Kalau salat tidak ada masalah. Dalam salat tidak ada masalah. Apakah dia imam pengganti atau imam tetap tidak ada masalah. Kalau dia jadi imam dalam salat. Yang diperselisihkan ulama ketika dia menjadi imamul kubra atau imam sebagai pemimpin dalam urusan-urusan kemasyarakatan, keduniaan. Sebagian ulama mengatakan boleh saja, tidak ada masalah. Karena di sini Nabi memerintahkan Ibnu Ummi Maktum menjadi pengganti bukan hanya dalam salat. Bagaimana riwayatnya tadi At-Tabarani fi sholati wa ghairiha. Jadi Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum bukan khusus untuk salat, tapi memang menggantikan posisinya Nabi sebagai imam, sebagai pemimpin negara di masanya. Sehingga mengatakan ya, kalau Nabi menunjuk Ibnu Maktum sebagai pemimpin dalam urusan kenegaraan, berarti boleh-boleh saja, sah-sah saja orang buta itu menjadi pemimpin. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Karena pemimpin dalam urusan masyarakat itu, dalam kehidupan sosial itu membutuhkan fisik yang sempurna. Kalau dalam sholat kan tinggal takbiratul ihram, gerakan-gerakannya, arah kiblat jelas. Tapi kalau jadi pemimpin kan banyak yang mau diurus, banyak pertimbangan yang harus dia pertimbangkan. Tidak cukup dengan bisikan-bisikan saja. Terkadang ada permasalahan harus dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Karena beda itu. Kata Rasulullah, laisal khabar kal mu'ayana. Hadis, laisal khabar kal mu'ayana, tidak sama berita dengan dilihat langsung. Tidak sama kalau kamu dibisi-bisi saja katanya begini. Dengan kamu lihat sendiri kejadiannya. Itu tidak sama pasti sikapmu, tidak sama pasti pemahamanmu terhadap masalah itu. Sehingga dalam urusan kepemimpinan secara umum ini berat kalau pemimpinnya tidak bisa melihat langsung kejadian, sehingga sulit untuk menetapkan keputusan-keputusan yang objektif dalam permasalahan-permasalahannya. Kalau hanya mendengar dari ini, dia memutuskan sesuatu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di suratul Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nabinya mengatakan Allah mengutus Talut sebagai raja bagi kalian Bani Israel. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bani Israel mengatakan bagaimana caranya dia menjadi raja bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih pantas untuk menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tidak diberikan harta yang berlimpah. Jadi zaman dahulu, mulai dari zaman Bani Israel, kadang orang memilih pemimpin karena hartanya, karena uang. Sudah lama itu money politik itu. Jadi Bani Israel mengatakan bagaimana caranya Talut menjadi raja? Nah, dia orang miskin, maunya itu yang jadi raja itu orang kaya yang suka bagi-bagi uang menjadi pemimpin. Ini sudah tabiatnya itu. Manusia terkadang memilih pemimpin yang banyak uangnya. Qala, Allah mengatakan innallaha astafahu alaikum. Allah sendiri yang memilihkan untuk kalian pemimpin itu. Jangan lihat dari keturunannya, jangan lihat dari hartanya. Tapi apa? Allah yang pilihkan. Kenapa Allah pilih dia? Zadahu bastatan fil ilmi wal jism.
Karena Allah tambahkan dia kelebihan ilmu. Yang penting dia ilmunya paham tentang masalah negara, masalah-masalah yang akan dia hadapi. Al ilmu wal jism, harus kuat fisik. Hanya dua ini sifat pemimpin itu. Sifat pemimpin harus termiliki, ilmu dan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim. Jadi hadis ayat ini menunjukkan bahwa syarat pemimpin itu bukan cuma ilmunya saja, tapi dia juga harus punya fisik. Kenapa? Karena pemimpin itu butuh tenaga, harus ke sana kemari, ada masalahnya ini dia harus ke sana, ada masalahnya harus ke sini. Terkadang medannya juga tidak cukup dengan dipapa saja. Terkadang dia butuh sendiri, jalan sendiri, pergi kemana sendiri. Jadi repot kalau pemimpinnya itu orang yang buta. Tapi kalau ternyata terpilih, ya sah-sah saja. Artinya kalau memang dia yang terpilih, ya mau dia apa lagi, sah-sah saja. Hanya saja adapun hadisnya Ibnu Maktum ini, kenapa Nabi menunjuk Ibnu Maktum menjadi pemimpin, itu karena hanya sebagai pemimpin sementara saja. Sifatnya pemimpin sementara, bukan pemimpin tetap. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibnu Maktum bukan dia yang menyelesaikan. Seumpamanya ada masalah terjadi ketika Nabi pergi, maka Ibnu Maktum cuma menampung saja masalah itu, nanti Nabi datang baru Nabi yang selesaikan. Nabi yang langsung turun menyelesaikan masalah itu, karena dia hanya pengganti saja, bukan sebagai pemimpin utama. Dan yang kita bahas sekarang adalah pemimpin utama. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa nahwuhu, dan hadis yang sama Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sama seperti hadisnya tadi At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Wa nahwu artinya nahwu hadis Aisyah, artinya seperti hadisnya Aisyah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban an Aisyah, dari Aisyah. Taqaddama, telah terdahulu, annahu akhrajahu At-Tabarani fil Awsat, telah terdahulu bahwa hadisnya Aisyah ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Kemudian hadis selanjutnya wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah atau salatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Salat al-janazah. Artinya salat jenazah. Artinya kalau ada orang meninggal, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib disolat. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun sifatnya, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap wajib disolati. Salat jenazah kalau dia meninggal. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah juga di belakang sebagai makmum orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya siapapun imamnya, yang penting imamnya itu muslim, mengucapkan la ilaha illallah, bagaimanapun sifatnya, sekalipun dia peminum, dia orang zalim, penjahat, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap boleh salat di belakangnya sebagai makmum. Rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Ad-Daraqutni, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih.
dari segi sanad hadisnya dhaif. Qala fil Badril Munir, Al-Badri Al-Munir. Kitab ini kitab Al-Badrul Munir fi takhrijil ahadits wal athar al-waqi'ah fi Syarhul Kabir. Saya pernah sebutkan kitab Talkhisul Khabir, Talkhisul Khabir. Talkhisul Khabir ini mirip dengan Al-Badrul Munir. Mirip dengan Al-Badrul Munir. Al-Badrul Munir punyanya Ibnul Mulaqqin Syafi'i. Ibnul Mulaqqin Syafi'i wafat tahun 804. Kitabnya sama-sama mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab Syarhul Kabir. Jadi ada kitab fikih Syafi'i namanya Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i namanya Asy-Syarhul Kabir. Kitab fikih Syafi'i. Ini Syarhul Kabir mensyarah kitab Al-Kabir. Punyanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam fikih Syafi'i juga. Jadi Imam Ghazali punya 3 kitab fikih. Sughra, Al-Wusta, Al-Kabir. Al-Saghir, Al-Awsat, Wal-Kabir. Al-Kabir disyarah oleh Ar-Rafi'i. Nah, datang Ibn Mulaqqin, dia takhrij semua hadis yang ada di kitab Syarhul Kabir. Semua hadis yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i, dia takhrij satu demi satu. Jadilah kitab Al-Badrul Munir. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mengarang kitab yang sama. Namanya itu Talkhis Al-Habir. Jadi qala fil Badrul Munir, Ibnu Mulaqqin berkata dalam kitab Al-Badrul Munir. Nah, jangan sampai kau mengatakan qala di sini, siapa yang berkata di sini? Jangan sampai kau mengatakan San'ani. Yang berkata di sini adalah Ibnu Mulaqqin fil Badrul Munir. Apa katanya? Hadzal hadis ini, hadisnya Ibnu Umar, min jami'i turuqihi la yathbut. Dari seluruh jalurnya, seluruh jalur periwayatan hadisnya Ali bin Abi Thalib Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, itu tidak sahih. Imam Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sunan Ad-Darqutni melalui 3 jalur. Ada 3 jalur sanad yang disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam hadis ini. Jalur pertama itu diriwayatkan dari Utsman bin Abdurrahman. Ini Utsman bin Abdurrahman matrukul hadis. Bahkan Ibnu Ma'in mengklaim dia seorang pendusta. Dia dituduh sebagai pendusta, pemalsu hadis. Utsman bin Abdurrahman. Kemudian jalur yang kedua dari Abdul Walid Al-Makhzumi. Ini juga diklaim oleh Ibnu Adi banyak memalsukan hadis dari perawi thiqah. Sudah 2 nih. Muskilah semua ini. Kemudian yang ketiga dari Muhammad bin Al-Fadl. Ini juga bermasalah. Itu Muhammad bin Al-Fadl ini diklaim sebagai pendusta oleh Al-Fallas selainnya. Jadi hadis ini bukan dhaif, tapi dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Itu 3 jalur sanad yang disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni. Makanya ketika ulama mengatakan hadis itu dhaif, belum tentu dhaif ringan, bisa jadi dhaif yang sangat besar. Bisa jadi dhaif syadidud dha'f, sangat-sangat lemah. Karena 3 perawinya, 3 jalur sanadnya semuanya orang-orang yang dituduh sebagai pemalsu hadis. Jadi Ibnu Mulaqqin mengatakan ini 3 dari seluruh periwayatan hadis ini la yathbut, artinya tidak sahih. Wa huwa dalilun ala annahu yusalla ala man qala kalimat asy-syahadah. Hadis ini sebagai dalil annahu yusalla, mabni majhul.
wa dalilun ala annahu yusalla ala man qala kalimat syahadah. Artinya disolati semua orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dia meninggal wajib di salat jenazah. Wa illam ya'ti bil wajibat, sekalipun dia tidak mendatangkan semua yang wajib-wajib, dia tidak salat 5 waktu. Tidak pernah salat, banyak di kampung begitu. Tidak pernah salat, pas mau meninggal datang. Nanti mati baru ke masjid. Itu pun bukan salat, disalati. Waliyazubillah. Jadi katanya ya, kalau menurut hadis ini ya, penting dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap wajib disalati sekalipun tidak mendatangkan yang wajib-wajib, bahkan melakukan maksiat. Wa dhahaba ila hadza Zaid bin Ali. Yang berpendapat dengan pendapat ini diantaranya adalah Zaid bin Ali, pemilik mazhab Zaidiyah, pemilik mazhab Zaidiyah. Wa Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa ini berpendapat bahwa pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah wajib disalat. Wa dzaba ilaihi Abu Hanifah, dan pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Abu Hanifah. Illa annahu istafna qati'at tariqi wal baghi. Wal baghi, hanya saja Imam Abu Hanifah mengecualikan dua saja yang tidak boleh disolati. Jadi yang lain selama dia mengucapkan la ilaha illallah boleh disolati atau wajib disolati, kecuali 2. Itu qati'at tariq, perampok, perampok yang suka merampok di jalan, begal itu qati'at tariq. Nah, di jalanan orang diambil motornya, itu namanya begal. Wal baghiyah, al baghiyah artinya pemberontak, yang memberontak kepada penguasa. Ya. Jadi pendemo itu yang mati komentara demo sama saja. Karena membangkang itu. Apalagi kalau sampai merusak, melempari kantor-kantor, merusak fasilitas-fasilitas umum. Kalau dia mati jangan disolati menurut Abi Hanifah, karena baghi, membangkang. Wal Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i, aqwalun fi qati'it tariq, ada beberapa pendapatnya tentang orang yang yang merampok atau begal. Banyak pendapatnya, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i tentang orang yang perampok yang meninggal, hukum kalau mau disalati. Idza suliba, kalau dia disalib. Artinya kalau dia disalib di sini artinya didapat oleh pemerintah, artinya qati'ut tariq, ditangkap, kemudian pemerintah menghukum dia dengan disalib. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Uraniyin. Ini satu kaum datang ke Madinah, kemudian kena penyakit, sakit perut. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka untuk ke suatu lembah. Di sana ada ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, onta yang dikembalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh minum kencing dan susunya sebagai obat. Kencingnya onta dan susunya. Akhirnya sampai di sana, dia minum, sembuh. Setelah sembuh, dia ambil ontanya Nabi, kemudian dia bunuh pengembalanya, baru lari. Sudah dikasih minum susu, dia bunuh pengembalanya Nabi, kemudian dia bawa lari ontanya Nabi. Akhirnya sampai berita kepada Nabi, semua kejar itu, kejar. Setelah didapat, itu dia dibaringkan di padang pasir sampai meninggal, dibakar di situ, ditaruh di padang pasir, dibaringkan di atas al-harra itu, batu hitam yang panas itu, di situ sampai meninggal, karena dia memperlakukan seperti itu juga kepada
pengembalanya Nabi SAW. Jadi boleh pemerintah itu, penguasa itu menghukum dengan disalib, boleh. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau dia disalib gara-gara pemberontak atau perampok, nah ini Imam Syafi'i ada akwal, ada pendapatnya mengatakan tidak disolati, ada pendapatnya mengatakan disolati. Artinya Imam Syafi'i tidak tegas menghukumi perampok ini yang disalib. Adapun perampok yang mati sendiri atau sudah tidak disalib, maka boleh-boleh saja disolati. Wal aslu, dalil asalnya ini, dalil utamanya, anna man qala kalimat asyhada falahu malil muslimina. Adapun orang yang mengucapkan kalimat syahadat, maka baginya hak seperti apa yang menjadi haknya umat Islam yang lain. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim. Nah, kalau dia muslim berarti dia juga berhak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh muslim-muslim yang lainnya. Wa minhu, diantaranya salatul janazati alaihi, diantaranya adalah salat jenazah. Wa yadullu lahu, dan yang menjadi dalil masalah ini, haditsu alladhi qatala nafsahu bimasyaqis, hadis orang yang membunuh dirinya dengan masyaqis, ujung tombak. Dia bunuh diri memakai ujung tombak. Ini dia tancapkan tombaknya di dadanya, kemudian dia buang diri, mati, bunuh diri. Qala, ini diriwayatkan oleh Ibnu Samurah, anna rajulan qatala nafsahu bimasyaqis, faqala Rasulullah SAW mengatakan, amma ana fala usalli alaihi. Kata Rasulullah, adapun saya tidak mau salati dia. Artinya Nabi tidak mau mensalati orang yang bunuh diri. Sampai di situ hadisnya, amma ana fala usalli alaihi. Kemudian Imam San'ani melanjutkan, walam yanhahum anis salati alaihi, dan Nabi tidak melarang mensalati. Jadi Nabi tidak melarang mensalati orang yang mati bunuh diri. Cuma Nabi tidak mau mensalatinya sebagai hukuman, sebagai peringatan. Jadi makanya kalau ada orang tidak salat di kampung, Pak Imam boleh menghukum, mengatakan saya tidak mau salat di kamu sendiri, saya salat. Atau ulama, atau orang penting di kampung itu, atau orang yang atau orang yang punya wibawa di kampung itu, boleh tidak bisa. Artinya siapa sembarang saya kamu salat, sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman karena dia tidak mau sholat, tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba mati mau datang di sholat. Sholat saya di rumahmu. Bisa sepakat satu kampung, jangan ada yang sholat. Satu orang saja, minimal ada satu orang yang sholati, sudah gugur kewajiban. Yang penting gugurkan saya kewajiban, sebagai hukuman supaya hati-hati tidak sembahyang, tidak ada sholat. Apalagi kalau dia penjahat seumpamanya, preman kampung, hati-hati tidak ada sembahyang itu. Jadi boleh bagi imam atau ulama untuk tidak mensolati orang yang tidak sholat atau yang jahat atau orang-orang yang buruk perangainya sebagai hukuman. Jadi Nabi mengatakan saya tidak mau sholati. Ucapannya Nabi ini Nabi saja. Nabi tidak mengatakan jangan ada yang sholati. Tuh, beda kalau Nabi mengatakan jangan ada yang sholati berarti tidak boleh disolati. Nabi cuma mengatakan adapun saya tidak mau salat. Artinya apa? Artinya silahkan kamu salati kalau kamu mau. Nabi tidak melarang. Wali anna umuman syar'iyyati salatil janazah, dan karena keumuman disyariatkannya salat jenazah, la yakhussu minhu ahadun min ahli kalimati syahada illa bidalil. Tidak ada yang dikhususkan darinya, apa yang dikeluarkan darinya seorang pun yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali ada dalil. Tidak boleh kau mengatakan ini tidak boleh disolati kecuali ada dalil. Dia muslim, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dan hadisnya Nabi
hakul muslimi alal muslimi, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya, diantaranya itu sholatul janazah, mensolati jenazahnya. Berarti dia muslim, dia punya hak untuk disolati. Kamu tidak boleh mengeluarkan dia dari keumuman ini kecuali ada dalilnya. Apa dalilnya bahwa tidak boleh disolati orang seperti ini? Semuanya dia tidak sholat. Apa dalilnya bahwa dia tidak disolati? Kecuali ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Lain lagi itu pembahasan. Hanabila, mazhab Hanabila menghukumi kafir orang yang tidak sholat sama sekali. Ya. Sekalipun sholat Jumat tidak tung. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi selama dia masih berstatus muslim, maka dia wajib disolati, wajib kifayah maksudnya, dan tidak boleh kita keluarkan dia dari kewajiban itu kecuali ada dalilnya. Fa ammas salatu khalfa man qala la ilaha illallah, adapun salat menjadi makmum orang yang mengucapkan la ilaha illallah muslim, faqad qaddamna al-kalama fi dzalika, kita sudah jelaskan hal itu, pembahasannya sudah lewat. Wa annahu la dalila ala syiratil adalah, bahwasanya tidak ada dalil pensyaratan keadilan bahwa imam itu harus orang yang terpercaya, harus orang yang taat beribadah, harus orang yang tidak ada syarat. Siapapun boleh menjadi imam, sekalipun dia peminum khamar, yang penting dia tidak minum khamar ketika dia sholat. Sekalipun dia pelaku maksiat boleh menjadi imam. Yang penting syarat-syarat imam terpenuhi, artinya dia tahu rukun-rukun sholat, tahu tata cara sholat, bacaannya bagus, ya, maka sah-sah saja sholat di belakangnya selama dia muslim. Cuma tentunya yang adil lebih bagus, ya. Orang-orang yang bertakwa lebih diutamakan. Tapi seandainya dia memaksa untuk menjadi imam, tidak ditunjuk jadi imam, dia memaksa, dia punya masjid atau dia punya kampung, mau apa? Saya mau jadi imam. Berani kok? Tidak berani, tidak ada yang berani lawan dia. Daripada kamu tidak sholat jamaah, saya tidak mau ke salat, preman imamnya, tidak bisa. Tetap wajib sholat di belakang imam. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mensyaratkan bahwa imam itu harus orang yang adil. Adil itu artinya apa? Bertakwa, salimun minal fiski wa kharimul muru'ah. Itu ada sifatun tahmilu sahibuhu ala taqwa, sifat yang membawa seorang itu untuk bertakwa, bebas dari perbuatan-perbuatan fasik dan bebas dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan muru'ah. Tidak mesti imamnya harus berwibawa, cuma itu yang lebih diutamakan. Wa anna min sihhati salatihi wa anna man sahhat salatuhu sahhat imamatu. Anna man sahhat salatu, bahwasanya orang yang sahih salatnya, kalau selama dia sah salatnya, maka sah juga dia menjadi imam. Artinya selama dia memenuhi syarat-syarat sah salat, kecuali kalau dia salat tidak berwudu seumpamanya, salat bernajis, nah itu tidak sah salatnya, tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia memenuhi syarat-syarat sah salat, salatnya sah, maka dia boleh menjadi imam. Ini pembahasannya sudah pada beberapa hadis yang lalu, sama seperti hadis ketika kita membahas hadisnya Ummu Marakah. Insyaallah nanti kita lanjut ini hadis Ali bin Abi Thalib. Ini juga pembahasannya juga sudah hadisnya. Biasanya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar karena dia menyusun kitab ini secara bab, terkadang mungkin ada hadis yang baru dia ingat, dia cantumkan di belakang, tidak dikelompokkan dengan hadis sebelumnya tentang ketika imam sedang sholat dan kita datang, maka kita mengikut kepada imam dalam keadaan apapun imamnya. Jadi kalau imamnya sedang rukuk, kita rukuk, kalau imamnya sedang sujud, kita ikut sujud, nanti kita
lihat pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab bil mursalin wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hmm.